Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. It's race week, sudah saatnya mulai lagi balapan di akhir pekan ini di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di video kali ini, admin akan mengajak sobat-sobat Balamania untuk melihat dan juga admin akan mengulas hasil dari free practice ke-1, kedua dan juga kualifikasi di ronde kedua ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Le Mans, Prancis. Sebelum admin mengulas mengenai hasil free practice dan juga hasil kualifikasi, admin akan menjelaskan mengenai spesifikasi dari sirkuit Le Mans, Prancis ini. Sirkuit Le Mans Prancis ini memiliki total panjang atau total keseluruhan dari panjang sirkuit Le Mans Prancis ini yaitu 4,19 km dengan total lebarnya 13 meter. Jadi itu total rata-rata sirkuitnya itu 13 meter. Kemudian lurusan terpanjang di sirkuit Le Mans Prancis ini yaitu 674 meter. Dan untuk sirkuit Le Mans Prancis ini memiliki 9 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri. Arah jalannya balapan di sirkuit ini ialah searah dengan jarum jam. Sirkuit ini juga termasuk sirkuit yang legend karena dibangun pada tahun 1965. Dan sirkuit ini dibangun di sekitaran area atau di bekas trek dari balapan 24 jam. Nah, kalau berbicara tentang balapan di Prancis memang kental ini dengan balapan ketahanan 24 jam. Tetapi khususnya di roda 4 ya. Karena pada tahun 60-an sampai dengan 80-an, balapan ketahanan 24 jam ini sangat terkenal di Prancis. Bahkan di seluruh Eropa dan juga seluruh dunia. Kalau misalnya nih ada pabrikan mobil, ingin suatu pabrikan atau produknya terkenal lah, maka mereka akan mengikuti balapan ketahanan 24 jam ini. Dan juga bagi antusiasme atau fans-fans yang benar mencintai balapan yang kecepatan lah, khususnya ya kecepatan roda 4, ini balapan 24 jam ini adalah suatu balapan yang sangat prestis. Seperti halnya di balapan roda 2, salah satu balapan yang dari zaman dulu ya sangat prestis. Dan kalau dulunya itu di tahun 60-an sampai dengan 80-an, balapan inilah yang bisa mendongkrak penjualan dari suatu produk atau pabrikan untuk menjual produk otomotifnya, yaitu balapan TT Legend. Tetapi memang terkenal balapan ini sangat berbahaya sekali. Oke, kembali lagi mengenai sirkuit Le Mans Prancis, di mana sirkuit ini dari tahun 1965 sejak ia dibangun, kemudian di tahun 70-an dan juga tahun 80-an, sirkuit ini sudah sering mengadakan balapan roda 2 Grand Prix. Tetapi pada tahun 1995, di mana pada saat itu saat diselenggarakannya ajang Grand Prix motor roda 2, terjadi kecelakaan hebat yang menimpa Alberto Puig. Sehingga dari tahun 1996 balapan Grand Prix motor roda 2 tidak diselenggarakan lagi di sirkuit ini hinggalah pada tahun 2000. Setelah dilakukan peninjauan keselamatan ulang dari badan safety di MotoGP ya tentunya, kemudian barulah ajang MotoGP ini kembali ke sirkuit Le Mans di tahun 2000. Sirkuit Le Mans ini bisa dikatakan sirkuit yang cukup sempit. Seperti yang admin katakan tadi ya, sirkuit Le Mans ini lebarnya 13 meter. Jadi rata-rata pembalap mengatakan sirkuit ini merupakan sirkuit yang cukup sempit. Dan lagi sirkuit ini didominasi dengan tikungan yang harus atau membutuhkan ya melakukan pengereman yang cukup keras di gigi paling rendah, yaitu di gigi satunya. Jadi kalau kata admin, sirkuit ini sesuai dengan karakteristik dari gaya balap Veda Ega Pratama yang suka dengan gaya balapan late braking. Hal ini dapat dilihat dari hasil free practice yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama di sirkuit Le Mans Prancis ini. Walaupun ini adalah pertama kalinya Veda Ega Pratama merasakan sirkuit di Le Mans Prancis ini atau merasakan balapan di sirkuit Le Mans Prancis ini, tetapi pada saat sesi free practice sudah kelihatan bahwa Veda Ega merasa sirkuit ini cukup nyaman untuknya. Oke sob, langsung kita lihat saja hasil free practice ke-1 di top 10-nya. Siapa yang berhasil meraih top 10 di free practice ke-1? Yang pertama ada Rico Salmela, yang kedua ada Maximo Quiles, yang ketiga ada Ruche Modly, yang keempat ada Marco Morelli, yang kelima ada Veda Ega Pratama. Nah, Veda Ega di sesi free practice pertama berhasil posisi kelima ya. Kemudian di ke-6 ada Giulio Pugliese. Posisi ke-7 pembalap Malaysia yaitu Hakim Danis. Dan di posisi ke-8 Valentin Perone. Posisi ke-9 Brian Uerarte. Dan di posisi ke-10-nya ada Carter Thompson.
Nah sob, dari hasil free practice inilah, ini walaupun ini baru hasil free practice pertama ya, tetapi dari hasil free practice pertama ini bisa admin katakan Vega ini cukup nyaman dengan sirkuit Le Mans Prancis ini. Apalagi Vega belum pernah sama sekali balapan di sirkuit Le Mans Prancis ini. Lain halnya pada saat di sirkuit JRS kemarin. Kalau di sirkuit JRS kemarin kan sebelumnya sudah ada mereka melakukan tes pramusim yang dilaksanakan juga di sirkuit Jerez. Tetapi kali ini di sirkuit Le Mans Prancis sama sekali sob, Vega belum pernah nih merasakan bagaimana atau mengetahuilah seperti apa layout sirkuit Le Mans Prancis. Lain mungkin dia belajar di PS, mungkin ya bisa dari PlayStation belajar lihat balapan di sirkuit Le Mans Prancis ini, tapi tentu sangat berbeda dengan realnya ya. Tetapi kali ini Vega menunjukkan bahwa walaupun ini adalah pertama kalinya ia di sirkuit Le Mans Prancis ini, ia bisa dengan cepat beradaptasi. Hasilnya pada saat sesi pre-practice Vega berhasil mencatatkan waktu tercepat kelima. Sedangkan untuk pembalap di atas Vega Pratama yang berada di posisi ke-1 sampai dengan ke-4 adalah pembalap yang sudah memiliki pengalaman di sirkuit-sirkuit Eropa. Tentu saja dengan hasil pre-practice pertama ini menurut admin adalah hasil yang cukup baik yang diraih Vega Pratama pada saat sesi pre-practice pertama, di mana ini adalah perdananya Vega turun di sirkuit Le Mans Prancis. Kemudian untuk catatan waktunya di free practice ke-1 ini, di posisi pertama ada Rico Salmela dengan catatan waktunya 1 menit 45,764 detik. Kemudian di posisi kedua ada Maximo Quiles 1 menit 45,892 detik. Posisi ketiga ada Ruche Modly dengan catatan waktunya 1 menit 45,919 detik. Kemudian posisi keempat ada Marco Morelli dengan catatan waktunya 1 menit 46,061 detik. Dan di posisi kelima ada Vega Pratama dengan catatan waktunya 1 menit 46,143 detik. Nah itulah dia catatan waktu untuk posisi 1 sampai dengan kelima di free practice ke-1. Sedangkan pembalap-pembalap di posisi ke-6 sampai dengan ke-10 juga berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 46, tetapi hanya berbeda 0, sekian detik dari posisi kelima yang diraih oleh Vega Pratama. Sekarang lanjut lagi kita melihat hasil free practice kedua, siapa yang berada di posisi ke-1 sampai dengan ke-10. Di posisi ke-1 dan kedua masih pembalap yang sama dengan di free practice ke-1, yaitu posisi ke-1-nya Rico Salmela, posisi keduanya Maximo Quiles, sedangkan di posisi ketiganya yang tadinya ada Ruche Modly, kali ini Ruche Modly digeser oleh Hakim Danis, pembalap dari Malaysia di posisi ketiga. Kemudian di posisi keempat ada Alvaro Carpe, dan di posisi kelima masih dipegang oleh Vega Pratama. Di posisi ke-6 ada Giulio Pugliese, posisi ke-7 yaitu Ruche Modly yang tadinya di posisi ketiga. Kemudian di posisi ke-8 ada Marco Morelli, posisi ke-9 ada Valentin Peron, kemudian posisi ke-10 ada Christian Daniel. Kali ini di free practice kedua, semua pembalap yang berada di posisi 10 besar mencatatkan waktu di 1 menit 45 detik. Kalau di free practice ke-1 tadi kan masih ada pembalap yang mencatatkan 1 menit 46 detik di posisi 10 besarnya, termasuk Vega Pratama. Tetapi kali ini mereka melakukan peningkatan di mana posisi 1 sampai dengan ke-10 ini rata-rata mencatatkan waktu di 1 menit 45 detik. Di posisi ke-1, Rico Salmela mencatatkan waktu 1 menit 45,100 detik. Kemudian posisi kedua Maximo Quiles dengan catatan waktunya 1 menit 45,286 detik. Di posisi ketiga ada Hakim Danis yang melakukan peningkatan dari catatan waktunya di free practice ke-1 dengan catatan waktunya 1 menit 45,407 detik. Di posisi keempat ada Alvaro Carpe dengan catatan waktunya 1 menit 45,462 detik. Dan di posisi kelima ada Vega Pratama dengan catatan waktunya 1 menit 45,626 detik. Nah itulah dia catatan waktu untuk pembalap di posisi 1 sampai dengan kelima di free practice kedua ini. Kemudian untuk hasil kualifikasinya, nah ini hasil yang sangat penting untuk menentukan grid start dari masing-masing pembalap. Yang berada di posisi 1 sampai dengan ke-10 yaitu posisi ke-1-nya ada Maximo Quiles, posisi keduanya ada Rico Salmela, posisi ketiganya ada Alvaro Carpe, posisi keempat ada pembalap Malaysia Hakim Danis, posisi kelima ada Marco Morelli, posisi ke-6 ada Ruche Modly, posisi ke-7 ada Valentin Peron, posisi ke-8 ada Giulio Pugliese, posisi ke-9 ada Carter Thompson, dan posisi ke-10 ada Brian Uriarte. Loh Min,
Mana Veda Ega Pratamanya? Tadi kan Veda konsisten nih di posisi 5 besar. Nah, untuk sesi kualifikasinya sayang sekali Veda Ega berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11 atau terlempar dari posisi 10 besar. Pasti dengan hasil kualifikasi ini sobat-sobat balap mania banyak yang langsung bengong nih. Kok Veda Ega tidak bisa masuk di posisi 10 besar ya, padahal free practice-nya dia konsisten di posisi 5 besar. Dan langsung dikonfirmasi oleh Veda Ega Pratama melalui akun media sosialnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya di free practice itu ia sudah merasakan atau mendapatkan feeling yang cukup baik. Walaupun ini adalah perdana ia balapan di sirkuit Le Mans Prancis. Tetapi sayangnya pada saat kualifikasi Veda terjatuh. Dan sayangnya dampak dari terjatuh tersebut, Veda Ega hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11. Tetapi menurut admin ini adalah hal yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Walaupun ia terjatuh di saat sesi kualifikasi dan ini pertama kalinya ia kualifikasi di sirkuit Le Mans Prancis ini. Tetapi setelah terjatuh ia tetap bisa bangkit dan mencatatkan waktu tercepat ke-11. Di sesi kualifikasi ini kembali lagi pembalap melakukan peningkatan pada catatan waktunya. Yang sebelumnya di free practice kedua mereka mencatatkan waktu di 1 menit 45 di posisi top 10. Tetapi kali ini di sesi kualifikasi hanya satu pembalap di posisi 10 besar yang mencatatkan 1 menit 45, yaitu Brian Uriarte di posisi ke-10. Sedangkan pembalap di posisi ke-1 sampai dengan ke-9 rata-rata mencatatkan waktu di 1 menit 44 detik. Oke sob, jadi kesimpulannya yang bisa admin ambil dari hasil free practice dan juga kualifikasi di sini yaitu seperti di video admin sebelumnya, admin mengatakan ada beberapa pembalap yang membawa motivasi lebih setelah mereka melakukan balapan di Junior GP pada minggu sebelumnya. Dan terbukti dengan hasil yang diraih oleh Rico Salmera. Pada saat sesi pre-practice ia berada di posisi 1 sampai dengan di pre-practice kedua, tetapi di kualifikasi sayangnya posisinya digeser oleh Maximo Quiles. Tetapi ini artinya ia memiliki motivasi lebih untuk meraih podium di balapan di Le Mans Prancis ini. Kemudian tentu saja Alvaro Carpe yang sebelumnya meraih podium tertinggi di race kedua pada saat ronde pertama di Jerez kemarin, kali ini di ronde Le Mans pasti ia juga ingin meraih podium tertinggi kembali di balapan ronde kedua kali ini. Kesimpulan keduanya adalah pembalap Asia Tenggara Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama siap untuk memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap Eropa di barisan terdepan. Hakim Danis berpeluang untuk meraih podium kembali di ronde kedua ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini setelah di kualifikasi ia berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Kemudian kesimpulan yang ketiganya ialah Veda Ega Pratama, walaupun ia start dari posisi ke-11 tetapi ia berpeluang untuk bertarung di barisan terdepan. Melihat hasil dari free practice ke-1 dan kedua serta kualifikasi yang Veda Ega Pratama ini terjatuh. Kalau tidak mungkin bisa saja Veda Ega masuk di posisi 10 besar pada saat ia melakukan kualifikasi. Dari situ admin dapat memprediksi bahwa Veda Ega Pratama akan bisa bertarung di barisan depan pada saat balapan nanti. Apalagi spesifikasi sirkuit Le Mans Prancis ini ada beberapa tikungan yang harus melakukan late braking dan ini sesuai dengan karakteristik balap dari Veda Ega Pratama. Semoga saja di balapan kali ini Veda Ega Pratama sudah menemukan solusi untuk masalah cheater di bagian depan KTM RC 250R. Dan pada saat Veda melakukan teknik late brakingnya, ia tidak akan melebar dan meninggalkan ruang untuk pembalap di belakangnya melakukan overtake kepada Veda Ega Pratama. Oke sob, itulah dia informasi mengenai free practice ke-1, free practice kedua, serta kualifikasi di ronde kedua ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Le Mans Prancis kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.